Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita kembali lagi bisa belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak yang kasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah pesan dari Google Maps yang isinya merekam perjalanan hidup saya. Saya cukup penasaran dan kaget juga, wah ternyata ada yang merekam hidup saya. Saya buka satu persatu, ada satu data yang kemudian saya buka, salah satunya adalah saya pernah mengunjungi 18 kota dan saya juga pernah mengunjungi 251 tempat. Ini membuat saya semakin penasaran. Saya buka yang tempatnya dulu. Ketika saya buka satu persatu, oh yang pertama ada Borma Riung Bandung, betul saya pernah ke sana. Lotte Grosir ya Soekarno-Hatta, oh betul saya pernah ke sana. Kemudian toko akuarium, oh betul saya pernah ke sana. Kemudian juga Gria ya yang di Metro, oh betul saya pernah ke situ. Ketika saya scroll ke bawah lagi, ada beberapa tempat yang membuat saya kaget loh. Apakah saya betul pernah ke sana? Saya kira tidak pernah ya. Contohnya ada toko handphone, wah seingat saya tidak pernah masuk ke toko handphone itu. Handphone saya masih sama. Kemudian ada juga toko roti Ciwastra. Wah ini saya juga kaget nih, kapan saya pernah ke situ ya? Nggak pernah ke situ, ya. Jelas nama toko rotinya. Kemudian ada tempat-tempat lain ya, toko rumah makan ini dan itu seterusnya, Ujung Berung dan seterusnya. Ya. Ketika saya ingat lagi, oh saya tidak mengunjungi toko itu, hanya mungkin kebetulan saya lewat di depan toko itu dan terekam oleh Google Maps, ya. Ternyata banyak Tuhan ketika awalnya saya kagum. Ya, hebat nih Google Maps bisa merekam seluruh tempat-tempat yang saya kunjungi, tapi ternyata ternyata ada yang keliru juga, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya bahwa saya pernah mengunjungi tempat tersebut. Dari contoh singkat ini Bapak kasih Tuhan, saya belajar bahwa saya bersyukur punya Tuhan yang tidak memiliki ataupun juga tidak pernah salah matanya memandang umatnya. Teknologi secanggih apapun seperti tadi bisa keliru Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi bersyukur bahwa mata Tuhan itu presisi sekali, ya, tepat sekali di dalam melihat setiap kita. Dikatakan firman Tuhan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ini aktivitas yang dia lakukan oleh manusia. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang bahkan mungkin melamun gitu ya, ketika kita ada di rumah berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Tuhan tahu itu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mungkin hari ini kita sedang berpikir apa, manusia ataupun orang-orang sekitar kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Kita sedang bergumul apa, kita sedang butuh apa, memikirkan kesulitan yang luar biasa mungkin. Tuhan tahu itu Bapak kasih Tuhan. Dan ingat, itu tidak keliru, ya, presisi, tidak pernah salah. Nah ini berita bahagianya Bapak kasih Tuhan. Oleh karenanya pagi ini saya kembali mengingatkan setiap kita, ayo kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita memikirkan bagaimana caranya kita melewati masa-masa sulit seperti ini, bagaimana kita menghadapi 1-2 bulan ke depan yang secara mata jasmani kita sulit sekali, ya. Ingat Bapak yang kasih Tuhan, mata Tuhan itu presisi sekali, tepat sekali melihat kita, tingkah laku kita, bahkan setiap pergumulan kita. Tuhan tahu. Tahunya dalam bentuk apa? Presisinya dalam bentuk seperti apa? Ketika Tuhan sudah bertindak, mata Tuhan melihat dengan tepat, mata Tuhan melihat dengan akurat, dan dia pun bertindak dengan tepat. Tepat waktunya, tepat sasarannya, seperti apa yang kita sedang gumulkan. Bahkan mungkin melampaui apa yang kita perlukan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu, Dia berdaulat atas hidup kita. Bahkan di tengah situasi seperti ini sekalipun, ingat Tuhan masih berdaulat, Tuhan masih memelihara hidup kita. Secara manusia kita mengalami kesulitan hari ini, betul. Tapi ingat, jangan kalahkan iman kita dengan kesulitan yang kita hadapi hari ini. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi, bahkan bangsa ini hadapi. Karena Tuhan punya kekuasaan, punya kedaulatan, dan matanya itu presisi, tepat sasaran, tepat waktunya. Dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita.
memelihara hidup kita dan menguatkan kita. Hari lepas hari iman kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin.